kita tidak akan bisa masuk ke dalam dunia perasaan dan hati anak sebelum kita itu dipercaya. Satu. Oleh karena itu kita harus sekarang ini bisa diterima oleh anak, bisa dipercaya oleh anak. Karena masalahnya sekarang ini tidak sedikit orang tua omongannya tidak dipercaya oleh anak. Omongannya, petuahnya tidak didengar oleh anak. Ini permasalahannya. Nah, untuk menciptakan kepercayaan ini, maka kita harus lakukan langkah-langkah yang cukup intensif dan aktif. Pertama adalah pendekatan. Pendekatan itu bisa ke jasmaninya, rohaninya, emosionalnya. Contoh kecil, ya. Kita berapa kali kita itu memeluk anak sebetulnya. Itu kan sebetulnya cara di antara sekian cara murah visualis untuk meraih kepercayaan anak. Kemudian menghantarkan anak ke sekolah, menemani dia untuk pendaftaran umpamanya, menjemput antar pulang anak dari pesantren yang itu tidak banyak. Ini adalah cara langkah kita untuk meraih kepercayaan. Coba bayangkan kalau kita sekarang ini pada waktu kecil itu kita itu selalu gendong, selalu memeluk, selalu mencium. Kemudian ketika kita pada saat dia mulai jalan-jalan, lari-lari, kita tunggui. Semuanya itu adalah cara untuk meraih kepercayaan anak. Jadi yang paling utama pertama itu adalah kita bagaimana meraih kepercayaan. Sehingga omongan kita dipercaya oleh anak, omongan kita didengar oleh anak. Yang kedua, tolong yang diperhatikan, ini penting sekali. Jadi kita harus bisa menyelami dunia anak. Kita harus lebih mendahulukan perasaan anak. Sering-seringnya kita itu kan sering mengukur pada diri kita, kepentingan kita, keinginan kita. Jarang sekali orang tua itu mencoba untuk menyelami perasaan anak. Sementara Rasulullah SAW lihat bagaimana Rasulullah berusaha ketika bermuamalah dengan anak-anak remaja dan anak kecil itu menyelami, bahkan menyesuaikan. Bahkan Rasulullah pernah ngudang, ya, bahasa Jawanya itu ngudang, ya. Anak kecil itu Rasulullah menyesuaikan suaranya dengan suara anak. Ketika Umar, adiknya Anas bin Malik, burungnya meninggal dunia, dihibur, ditanya. Rasulullah SAW menampilkan seakan-akan setara dengan temannya. Ya, menjadikan dia itu sosok seperti temannya Umar, subhanallah. Dan bagaimana ibu pernah dengarkan hadis Rasulullah di mana Rasulullah pernah ingin memperlama sholatnya, kemudian setelah itu dia percepat karena mendengarkan tangisan anak dalam rangka untuk apa? Kasihan kepada ibunya. Nah, coba. Jadi Rasulullah SAW bukan orang yang egois. Saya sekarang sholat harus lama ya lama, nggak peduli dengan perasaan ibu, nggak peduli dengan kondisi anak. Tapi Rasulullah SAW tiba-tiba mempercepat sholatnya dalam rangka kasihan ibunya, perasaan ibunya karena tangisan anaknya tersebut. Subhanallah. Nomor 3, tolong diperhatikan. Bagaimana kita itu bisa dipercaya oleh anak? Bisa didengar oleh anak. Nomor 3, kita coba di dalam dialog ini, di dalam bicara seperti teman. Jadikan kita itu sosok seperti teman, Pak. Ya, kalau anak SD teman main. Kalau anak SMP itu teman beretika, beradab, berperilaku. Nah, kalau sekarang SMA itu teman berpikir. Karena biasanya anak SMA itu sudah mulai berpikir kritis, sudah mulai bisa menentukan hidup secara mandiri, dan memilih pola-pola hidup. Makanya kalau anak SD jadilah teman bermain, kalau sekarang anak SMP jadilah teman berperilaku, jadi SMA jadilah teman itu berpikir. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan bisa meraup, ya,
perhatian, dan juga kasih sayang, serta kepercayaan dari anak biiznillah. Wallahu a'lam bishawab.